Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, ketemu lagi dengan channel Dr. Indra Tarigan. Pada kesempatan malam ini, saya ingin membahas tentang anjuran makan pada ibu hamil. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas pada anjuran yang dianjurkan pada ibu hamil ya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan bahasa yang lebih gampang dimengerti dan lebih simpel dan lebih singkat mungkin videonya, karena setelah saya membuat video yang kemarin pun ternyata masih banyak juga pertanyaan tentang apa sih yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan pada ibu hamil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dengan mudah-mudahan lebih gampang dimengerti. Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dr. Indra Tarigan, channel seputar tips kesehatan, edukasi, dan gaya hidup. Silahkan tekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Sahabat, sebenarnya ibu hamil itu hampir sama sih dengan kita kebanyakan, dengan manusia kebanyakan walaupun tidak hamil. Kalau berbicara tentang anjuran makan, hanya mungkin ada beberapa yang lebih spesifik dan itu sudah dijelaskan di video saya tentang pantangan makan ya, anjuran pada ibu hamil. Nah, tetapi kalau misalnya kita berbicara secara general ya, secara umum, sebenarnya ibu hamil itu kalau tentang makanan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh hampir sama dengan kita semua. Nah, sebenarnya kita agar kita bisa lebih sehat itu kan dianjurkan makan makanan yang seimbang dan yang sehat. Nah, apa yang sehat? Yaitu sumber protein, ya, ikan, telur, tahu tempe, susu ya. Ini merupakan sumber protein dan ini bagus untuk ibu hamil dan juga kepada kita semua sebenarnya. Kemudian anjuran yang lain yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil yaitu makanan-makanan yang mengandung vitamin dan serat yang baik, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kita juga sebenarnya kan dianjurkan untuk makan hal-hal yang tersebut ya. Nah, karena itu ya sebenarnya bisa saya katakan hampir sama sih, yaitu makan yang sehat dan hindari yang tidak terlalu sehat. Nah, kalau kita bicara apa sih makanan-makanan yang tidak terlalu sehat dan perlu dihindari oleh ibu hamil dan kita semua, yang pertama kalau saya perhatikan ya, makanan yang terlalu, nah kalau sudah terlalu itu sebenarnya memang udah nggak bagus ya. Misalnya terlalu asin, nah ini jelas-jelas memang tidak baik untuk ibu hamil. Misalnya makan makanan yang banyak mengandung kecap, ikan asin, mohon maaf ya, ikan teri, ataupun makan makanan yang asin ya, biasanya ini harus kita hindari karena kandungan natrium itu memang tidak terlalu baik untuk ibu hamil, bahkan untuk kita juga. Jadi hindari makanan yang terlalu asin. Kemudian yang kedua adalah makanan yang terlalu manis. Nah, kandungan gula pada makanan itu juga dapat menyebabkan beberapa kondisi yang tidak baik, baik terhadap ibu maupun terhadap bayi yang dikandungnya. Pada bayi yang dikandungnya, dia bisa menyebabkan bayi yang makrosomia atau bayi yang besar kalau terlalu banyak makan yang manis-manis ya. Dan kepada ibunya juga kalau dia terlalu banyak makan yang manis-manis, juga dapat memicu suatu kondisi medis yang disebut dengan DM gestasional, yaitu penyakit diabetes yang muncul pada waktu kehamilan. Dan ini juga merupakan suatu kondisi yang tidak baik tentunya. Kemudian makanan yang terlalu berlemak, nah ini juga tidak terlalu bagus. Jadi makanan-makanan yang berlemak ini juga dipercaya tidak baik secara kesehatan, baik kepada ibu hamil dan kepada kita juga sebenarnya. Kemudian kalau saya ingin menambahkan yang lebih spesifik, misalnya pada ibu hamil itu yang juga dilarang adalah makanan yang mengandung zat aditif. Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan, misalnya zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, ataupun penyedap rasa. Nah, ini merupakan zat-zat yang biasanya bukan dari bahan alami bumbu-bumbu masakan, dan ini kalau ditambahkan pada makanan, ini akan bisa menyebabkan gangguan kesehatan baik pada ibu maupun bayinya. Dan kepada orang yang tidak hamil juga sebenarnya zat-zat aditif itu sebenarnya tidak dianjurkan ya, karena memang tidak baik dan tidak sehat. Nah, saya pikir sebenarnya secara singkat kalau saya boleh menyimpulkan, sebenarnya makanan yang boleh dan yang tidak boleh dimakan oleh ibu hamil itu sebenarnya sama dengan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh kita kebanyakan. Yang boleh itu makan yang sehat, misalnya sumber protein, ikan, telur, tahu tempe, susu, kemudian daging ya. Sedangkan kemudian makan sayur, buah-buahan, dan multivitamin ini bagus untuk ibu hamil. Kemudian makan makanan yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil itu yang pertama adalah makanan yang terlalu manis, terlalu asin, ataupun terlalu berlemak. Kemudian yang kedua, makanan-makanan yang mengandung zat aditif ataupun zat tambahan, misalnya penyedap, pengawet, pewarna, dan macam-macam itu ya.
Kemudian yang tidak dianjurkan adalah makanan-makanan yang tidak diolah secara matang. Makanan mentah ini juga tidak boleh sebenarnya, karena dikhawatirkan masih mengandung apa istilahnya bakteri-bakteri yang bisa berbahaya. Nah, ada dua pertanyaan nih yang saya perhatikan paling sering ditanyakan oleh ibu hamil yang datang ke saya. Boleh nggak minum es? Minum es itu boleh sebenarnya, karena es itu sama dengan air, kalorinya 0. Jadi kalau dianggap kita minum es akan menyebabkan bayi itu besar, itu salah. Sebenarnya yang menyebabkan bayi besar itu kalau kita minum es itu dengan campuran gula ataupun sukrosa ataupun pemanis. Ya, jadi yang menyebabkan bayi itu besar dan gangguan kesehatan itu adalah gulanya. Kalau esnya itu sebenarnya itu adalah air, hanya saja dalam bentuk yang padat atau beku, sedangkan kalorinya masih 0. Jadi kalau kita minum air putih atau air dingin atau air es yang dingin sebenarnya tidak terlalu masalah kalau untuk kondisi kesehatan pada bayi. Cuman memang dikhawatirkan es itu kan dia bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan atas ya. Takutnya nanti akan terjadi tonsilitis atau faringitis ya, kalau terlalu dingin atau sering minum minuman yang terlalu dingin kan akan terjadi iritasi pada tenggorokan. Itu sih yang dikhawatirkan. Tapi kalau es tanpa gula dan yang lain-lain itu sebenarnya dia tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada bayi dan ibunya. Ya, kalau dikhawatirkan membesar itu juga tidak benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh tidak minum susu mentah. Nah, ini tidak boleh. Susu itu sebaiknya, sebenarnya bukan pada ibu hamil saja, tetapi terutama pada ibu hamil ya. Sebaiknya minum susu itu harus dia di pasteurisasi atau dipanaskan sampai suhu 70 sampai 80 derajat Celcius dalam beberapa menit, dengan harapan nanti kuman-kuman ataupun bakteri-bakteri patogen yang tumbuh di dalamnya itu bisa mati dan susunya menjadi aman untuk dikonsumsi. Saya pikir itu saja tentang pantangan makan dan anjuran makan yang bisa saya sampaikan secara lebih ringkas. Dan kalau misalnya sahabat mau menonton yang versi lebih detailnya, ada anjuran selama hamil dan pantangan pada ibu hamil yang sudah saya buatkan videonya. Silahkan nanti saya sertakan di link deskripsi. Saya pikir itu bermanfaat sekali untuk ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum.